Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat sebuah tutorial mengenai praktikum basis data dimulai dari modul 1 hingga modul 9. Namun sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putri Rahayu Susmawati, NIM 2202011185 dari Program Studi Sistem Informasi kelas C. Video ini saya ajukan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah basis data yang dibimbing oleh Bapak Muhammad Bahtiar Rosyadi. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai tutorialnya. Oke, kita masuk ke bab 1 terlebih dahulu, yakni mengenai konseptual data model dan psikal data model atau yang biasa disebut dengan CDM-PDM. Apa sih itu CDM-PDM? CDM adalah sebuah konsep pandangan pemakai terhadap data yang disimpan, sedangkan PDM adalah sejumlah tabel yang menggambarkan data serta hubungan antara data. Nah, pada kali ini saya akan mempraktekkan gimana sih caranya membuat PDM dan juga CDM. Yang pertama, kita buat CDM-nya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan aplikasi Power Designer. Yang langkah pertama adalah klik file, lalu new model. Di sini saya menggunakan kasus penggalangan dana. Lalu kalau udah, lalu klik OK. Lalu klik tools, model option. Pada ini notation kita ganti jadi entity or relationship, lalu klik OK. Nah, ini klik yes. Dia jadi. Lalu kita buat tabelnya pakai icon ini. Di sini saya buat 3, jadi saya buat 3. Klik 2 kali. Yang pertama ada donatur. Lalu klik yang ini. Di dalam tabel donatur ini ada ID donatur. Lalu ada nama. Lalu ada gender. Lalu ada alamat. Lalu ada email. Lalu ada nomor telepon. Lalu selanjutnya adalah menentukan tipe datanya. ID donatur tipe datanya integer, klik OK. Lalu nama donatur tipe datanya variabel karakter, saya isi 100. Lalu klik OK. Ada gender tipe datanya variabel karakter, OK. Lalu ada alamat, tipe datanya sama, variabel karakter, klik OK. Lalu ada email juga variabel karakter. Di sini saya isi 100. Oke, lalu ada nomor telepon tipe datanya integer. Klik OK. Yang ini jangan lupa untuk dicentang. Karena ini tabel donatur, jadi di sini ketikkan PK donatur. Yang ini jangan lupa untuk dicentang, lalu klik OK. Hasilnya kayak gini. Tabel yang kedua, yakni donasi. Dalam tabel donasi ini ada ID donasi, lalu ada tanggal donasi, lalu ada jumlah donasi, lalu ada metode pembayaran. ID donasi tipe datanya integer. Oke. Tanggal donasi tipe datanya date and time. Oke. Jumlah donasi tipe datanya variabel karakter. Di sini saya isi 100. Klik OK. Metode pembayaran ini variabel karakter. Di sini saya isi 50. Lalu klik OK. Yang ini jangan lupa untuk dicentang. Yang ini PK donasi. Jangan lupa untuk dicentang, lalu klik OK. Hasilnya seperti ini. Yang terakhir adalah tabel admin.
Dalam tabel admin ini ada ID admin. Lalu ada nama admin. Tipe datanya ID admin, tipe data integer, nama admin, tipe datanya variabel karakter. Di sini saya isi 100. Klik OK. Jangan lupa untuk dicentak. Yang ini PK admin. Jangan lupa untuk dicentak lalu klik OK. Nah, sekarang kita akan menentukan hubungannya. Di sini menggunakan hubungan one to many. Kayak yang ini. Caranya ini klik, arahkan ke sini. Lalu yang ini ke sini. Yang ini diganti jadi melakukan. Lalu klik OK. Di sini ada diterima. Lalu klik OK. Melakukan diterima. Selanjutnya kita harus cek modelnya terlebih dahulu. Klik tools, lalu cek model. Lalu klik OK. Tidak ada warning, tidak ada error. Ini artinya kita bisa lanjut. Dari CDM ini kita bisa langsung buat PDM-nya. Caranya yaitu dengan klik tools, lalu generate physical data model, lalu klik OK. Nah, ini adalah PDM-nya. Nah, dari PDM ini kita akan buat SQL-nya. Caranya, klik database, lalu generate database. Lalu di sini saya simpan di dokumen. Lalu klik OK. OK. Lalu close. Kita lihat. Nah, ini. Udah jadi. Nah, itu dia gimana caranya membuat PDM dan juga CDM. Selanjutnya kita masuk ke modul 2. Oke, let's go. Oke, kita masuk ke modul 2, yakni pembuatan dan pemeliharaan tabel. DDL atau Data Definition Language. Ini terdapat 4 perintah, yakni ada create database, create tabel, alter tabel, dan juga drop tabel. Nah, kita akan coba perintah-perintah tersebut satu persatu. Nah, yang pertama kita akan coba create database, dimana kita akan membuat sebuah database. Tinggal ketikkan create database. Di sini saya pakai penggalangan dana. Kita execute. Nah, oke, sukses. Kita refresh dulu. Nah, udah keluar. Berarti udah. Lalu yang kedua, kita pakai use database. Ini digunakan untuk menunjukkan bahwa kalau kita itu mau pakai database ini loh, kayak gitu. Sukses ya. Selanjutnya kita masuk ke perintah yang kedua, yakni create table. Di sini saya akan membuat 3 tabel, yaitu tabel donatur, donasi, dan juga admin. Yang pertama saya akan buat tabel donaturnya terlebih dahulu. Caranya create tabel donatur. Ini. Lalu enter. Di dalamnya ada ID donatur. Lalu dengan tipe data integer, not null artinya tidak boleh nol. Lalu selanjutnya ada nama donatur, tipe datanya varchar, lalu ada gender, tipe datanya varchar.
lalu ada alamat, tipe datanya varchar, lalu ada email, lalu selanjutnya ada nomor telepon, tipe datanya integer. Nah, kalau udah selesai ya, langsung bawahnya koma, bawahnya constraint PK atau primary key dari tabel donatur. Primary key-nya adalah ID donatur. Udah sukses, kita coba refresh dulu, kita lihat. Udah muncul belum? Nah, udah muncul. Sekarang kita lanjut yang kedua, kita buat tabel donasi. Sama, create table, dalamnya ada ID donasi, integer, makno, lalu ada ID donatur, lalu ada tanggal donasi, tipe datanya date time, lalu ada jumlah donasi, tipe datanya varchar, lalu ada metode pembayaran, tipe datanya varchar, lalu ini udah selesai, lalu constraint PK donasi, primary key-nya ID donasi. Kita execute, ada yang error. Kita lihat yang error. PK primary key, bentar. Ini ada yang salah sih. Bentar, apa ya? Primary key. Error. Sinta ke-21. Oh, ya, yang ini yang salah. Nah, udah sukses. Kita refresh. Nah, udah muncul. Sekarang yang ketiga, kita buat tabel adminnya. Sama kayak yang atas, create tabel, admin, yang mana di sini ada ID admin, lalu ada nama admin,
primary key-nya ID admin. Oke, udah sukses, kita lihat. Udah ada 3. Nah, tadi kan karena pas menambahkan, pas kita buat tabel donasi, tadi kan kita belum menambahkan foreign key-nya. Nah, jadi kita bisa menambahkan foreign key-nya menggunakan perintah alter kayak gini. Dd constraint bawahnya fk foreign key donasi relation donatur foreign, bawahnya key ID donatur. Lalu bawahnya reference udah selesai, kita coba execute. Udah sukses. Selanjutnya kita lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu perintah alter. Nah, yang pertama kita akan coba ngebuat menambahkan sebuah field dengan perintah alter. Di sini saya akan menambahkan tabel menambahkan field pada tabel donasi. Add, di sini saya akan membuat field harapan dengan tipe data varchar. Di sini 250. Udah gini, langsung kita execute. Oke, sukses. Coba kita refresh. Kita lihat pada tabel donasi. Nah, ini udah ada tambahan tabel harapan. Awalnya kan nggak ada. Selanjutnya kita akan coba untuk drop tabel atau menghapus tabel, menghapus kolom. Tabel donasi, saya akan menghapus kolom yang harapan tadi yang baru saja dibuat. Udah selesai, coba kita lihat. Nah, tabel harapan, field harapannya udah hilang. Selanjutnya kita akan coba untuk merubah tipe datanya. Sama, pasti pakai perintah alter. Di sini saya mau pakai yang tabel donatur, dimana saya akan merubah tipe datanya untuk kolom nomor telepon, change nomor telepon jadi varchar Nah, sebelumnya kita lihat dulu tabel yang donaturnya. Ya, ini kan tipe datanya integer. Kita coba rubah jadi varchar. Kita execute dulu. Ada yang error di line 45. Bentar. Oh ya, ini belum ditutup. Lupa.
Oke, sukses. Sekarang kita refresh. Udah berubah. Tadi kan integer, sekarang udah berubah jadi varchar. Nah, yang terakhir nih guys, kita akan coba perintah yang terakhir, yaitu yang keempat, drop table. Gampang, tinggal klik drop table. Table mana yang mau kita hapus? Saya akan coba hapus tabel donatur. Sukses, kita refresh. Udah nggak ada tabel donatur. Oke guys, itu materi atau pembahasan kita pada modul 2. Selanjutnya kita akan ke modul berikutnya. Oke, let's go. Oke guys, kita akan lanjut ke modul selanjutnya, yakni modul 3, di mana kita akan belajar mengenai manipulasi data. DML atau Data Manipulation Language, ini terdapat 4 perintah, yakni ada insert, yang dimana ini digunakan untuk menyisipkan atau menambahkan data baru ke dalam tabel. Lalu yang kedua, ada select. Select ini digunakan untuk mengambil atau menambahkan data dari tabel. Lalu yang ketiga, ini ada update. Update ini digunakan untuk memperbarui data yang lama ke dalam data yang baru. Lalu yang keempat, ini ada delete. Delete ini digunakan untuk menghapus data dalam tabel. Nah, kita akan mempelajari 4 perintah tersebut satu persatu. Nah, namun sebelum kita mulai, di sini kan tabel donatur baru aja kita drop, baru aja kita hapus. Nah, otomatis kita buat tabel donatur terlebih dahulu. Di sini aku copy aja biar lebih cepat untuk efisiensi waktu kita. Oke, sukses. Kita refresh dulu ya. Kita lihat. Udah ada. Terus kita tambahin ini. Foreign key-nya. Duh. Kok nyampe? Oh, kebalik. Nah, gini yang benar. SQ. Sukses. Nah, yang pertama kita coba perintah insert terlebih dahulu. Saya akan menambahkan data ke dalam tabel donasi yang pertama. Caranya gimana? Ketikkan insert. Nah, gini aja. Nah, kita lihat tabel donasinya. Di tabel donasi ini kan ada beberapa field ya. Ada ID donasi, ada ID donatur, tanggal donasi, jumlah donasi, metode pembayaran. Itu kita ketikkan semuanya di sini. Ada ID donasi, lalu ada ID donatur, lalu ada tanggal, lalu ada jumlah, lalu ada metode pembayaran. Coba kita teliti dulu ya. Oke, udah benar. Nah, selanjutnya kita isi nih ID donasinya berapa, ID donaturnya berapa, dan selanjutnya. Saya isi. Kalau untuk tanggalnya, kita isi tahunnya dulu, baru bulannya, baru tanggalnya. Bentar, ini nggak merah. Pak, belum dikasih. Nah, kalau ini nggak ada data di bawahnya lagi, kita bisa langsung pakai titik koma. Kayak gini. Kita execute. Ya, sukses. Kita lihat.
Nah, udah muncul kan? Nah, udah, berarti udah selesai. Nah, terus gimana sih kalau mau nambahin datanya banyak? Ya tinggal tambahin aja banyak. Ini saya copy aja, biar lebih cepet gitu ya. Nah, kayak gini. Kalau mau nambahin datanya lebih dari satu, bisa kayak gini. Nah, ini kalau ini ada data lebih dari satu, yang pertama itu bisa ditambahin koma, koma, lalu yang terakhir kasih titik koma, kayak gini. Kita run. Oke, sukses, nggak ada warning, nggak ada error. Kita lihat. Udah masuk semua datanya. Nah, tabel donasi udah keisi nih datanya. Selanjutnya di sini saya mau isi yang tabel donaturnya. Di sini saya langsung isi banyak gitu aja ya. Soalnya kan kalau satu data kan udah ada tuh contohnya. Dilihat nih tabel donatur ada apa aja sih kolomnya. Nah, ada ini nih masukkan semuanya di sini. Di donatur, nama donatur, ada gender, terus ada alamat, terus ada email, lalu ada nomor telepon. Di sini ada berapa kolom tuh? 2, 3, 4, 5, 6. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Udah benar. Sekarang kita tinggal isi nih. Isinya ada apa aja, langsung saya tambahin datanya langsung banyak ya, lebih dari satu.
Nah, karena ini data yang terakhir, artinya saya tambahkan titik koma. Kayak gini. Saya execute. Udah sukses. Kita refresh. Kita lihat. Udah ada langsung 4 data. Nah, selanjutnya saya akan mengisi tabel yang admin. Tabel admin ada apa aja? Ada apa aja sih? Kita lihat dulu. Nah, ada ID admin sama nama admin. Tinggal isi. Oh ya, ini belum saya tambahin koma, yang ini titik koma. Oke, sukses. Kita refresh. Nah, udah muncul. Nah, selanjutnya nih, kita bisa memasukkan sebuah data dari tabel lain dengan menggunakan perintah insert. Yang pertama, kita coba terlebih dahulu. Yang pertama, kita buat tabelnya dulu. Di sini saya akan buat tabel dulu. Sama kayak yang kemarin, yaitu tabel, create tabel. Create tabel di sini mas saya mau membuat tabel penyumbang. Create tabel penyumbang. Lalu kolomnya ada apa aja? Ada ID penyumbang, lalu ada dengan tipe data integer, lalu ada nama penyumbang dengan tipe data variabel karakter atau VARCHA. Udah sukses, kita lihat dulu. Nah, udah ada tabel penyumbang. Nah, selanjutnya kita akan ambil data dari tabel lain, kita isikan ke tabel penyumbang. Caranya gimana? Ketikkan insert into penyumbang. Nah, caranya ini ketik dulu isinya, tabel ID penyumbang, lalu ada nama penyumbang, lalu di sini klik select ID. Saya mau ambil dari tabel donatur. Nah, di tabel donatur kan ada ID donatur sama tabel donatur, sama nama donatur. Di sini saya mau ambil dari situ. Donatur sama nama, nggak usah spasi, nama donatur, from donatur. Udah sukses, kita lihat. Nah, ada 4 data kan? Ada 4. Ada Putri Raja dan teman-temannya. Nah, sama kan? Itu caranya. Lalu yang ke selanjutnya, kita lanjut ke perintah select. Kita lanjut ke perintah update. Tapi, buat meriksa nih ya, udah bener apa belum sih? Nah, kita bisa gunakan select buat ngeliat sebenarnya ini. Nah, udah kelihatan kan? Berarti udah bener. Selanjutnya kita lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu perintah update. Update.
donasi, saya mau pakai tabel donasi soalnya. Set metode pembayaran, kita lihat dulu tabel donasinya. Nah, tabel donasi ini saya mau ngubah ya, saya mau ubah yang dari yang ini, metode pembayarannya yang BRI ini jadi dana. Gimana caranya? Tekan di sini, dana, where, untuk menentukan. Where ID donasinya yang 2222. Tinggal ketik aja 222. Titik 2 akhirnya titik 2. Kita lihat. Nah, yang ini ID donasi 222 yang ini awalnya tadi kan BRI ya, sekarang udah berubah jadi dana karena udah dirubah pakai perintah update. Sekarang kita lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu delete, buat ngehapus. Di sini saya mau pakai tabel donatur, lihat dulu tabel donaturnya. Saya mau hapus yang ini, yang Putri Raharja. Caranya delete from donatur, where ID donatur. ID donaturnya kan Putri Raharja kan 112. Nah, nggak tulis di sini, ketik 112. Nah, kok masih, bentar. Nah, udah hilang, Putri Raja udah nggak ada di sini, tinggal 3. Nah, sekarang kalau mau menghapus semua data pada tabel tanpa menghapus tabelnya, kita bisa pakai where. Nah, where itu nggak perlu disebutkan. Caranya kayak gini, misal ya, delete from admin, yang admin. Saya pakai yang admin misalkan. Sukses, kita lihat. Duh, udah hilang semua kan. Ini nggak usah ngehapus tabelnya kayak gitu. Cukup isinya aja semuanya. Nah, lalu kalau where ini juga bisa digunakan untuk mencari beberapa record sesuai dengan kriteria. Contohnya kayak gini. Select from donasi, saya misal pakai tabel donasi, where ID donasi. Misal mau yang 223 misalkan. Nah, ketik aja 223. Langsung muncul 223. Nah, kalau untuk mendapatkan data yang memenuhi beberapa nilai, itu kita bisa menggunakan in. Contohnya gini. From, masih pakai tabel donasi aja. Where ID donasi in, misalnya berapa ya donasi, coba
mau pakai yang 221 sama yang 222, tinggal 221, 222 langsung muncul. Nah, lalu kalau untuk mendapatkan data yang kriterianya tidak sama persis, kita bisa menggunakan like. Contohnya masih perintah select ya. Di sini mau pakai yang tabel penyumbang. Nah, kalau ada persen-persen kayak gini tuh semua yang mengandung ni baik di depan maupun di belakang akan muncul. Nah, pokoknya yang ada ninya baik di depan kayak mau di belakang muncul. Nah, kalau mau yang hanya berakhiran nih aja gimana? Kita tekan aja select where nama yang berakhiran nih, kita pakai like. Persennya ini kita taruh di depan. Nah, kayak gini. Selanjutnya yang belakang nggak usah dikasih nih. Nih, yang ada di akhir doang, kayak gitu. Nah, oke, di modul 3, di mana kita mempelajari manipulasi data, ini udah selesai. Jadi, kita lanjut ke modul selanjutnya. Oke, let's go. Kita lanjut ke modul selanjutnya, yakni modul 4, di mana kita akan belajar mengenai pengambilan data dari banyak tabel. Nah, untuk mendapatkan data dari beberapa tabel, dapat menggunakan perintah join. Nah, perintah join ini adalah perintah di mana digunakan untuk menggabungkan dua tabel dalam satu tempat tanpa merubah isinya. Nah, ada 4 perintah join, yakni yang pertama ada cross join. Cross join ini menampilkan semua record dikali tabel relasi. Yang kedua ada inner join. Inner join ini menampilkan semua record main tabel dengan tabel relasi di mana memiliki nilai field yang sama. Lalu yang ketiga ada left join. Left join ini menampilkan data pada tabel kiri dengan tabel relasi pada tabel kanan yang dikembalikan nilai 0 jika tidak ada pada tabel relasi sebelah kanan. Lalu yang keempat ini ada right join. Right join ini menampilkan data pada tabel kanan dengan tabel relasi kiri yang dikembalikan nilai 0 jika tidak ada pada tabel sebelah kiri, kayak gitu. Nah, kita akan pelajari 4 perintah join tersebut satu persatu. Yang pertama kita akan coba perintah yang cross joinnya dulu. Di sini ini bentar. Kita coba yang cross join dulu. Caranya gimana? Klik select. Di sini saya pakai donatur. Saya pakai yang ID donatur. Donasi. ID donasi. Donasi. Donasi ini akan menampilkan jumlah donasi. Lalu yang donatur ini akan menampilkan nama donatur.
Nah, from donatur cross join donasi, kayak gini. Nah, tampilannya jadinya kayak gini. Atau bisa juga kayak gini. Di sini saya bakal copy aja ya biar lebih cepat. Ini koma donasi. Tampilannya sama. Cuma bedanya kalau yang ini kan ada cross join, yang ini kan nggak langsung from donatur, donasi gitu aja. Sekarang kita coba yang inner join. Kayak gini juga sih. Select. Karena ini sebenarnya sama, jadi saya copy aja biar lebih cepat. Kayak gini. Bawahnya baru inner join donasi. Kayak gini. Bawahnya ini on donatur ID donatur sama dengan donasi ID donasi. Nah, jadi ini tuh harus sama antara gini. Kan tabel donasi. Donasi ini kan adanya ID. Bentar. Nah, kayak gini dulu. Ini ID donatur kawan. Nah, jadi itu harus sama gitu loh, yang fieldnya yang ini kan ada ID donatur. Nah, di sini juga harus ada, di tabel donatur juga harus ada ID donaturnya. Kalau di tabel donasi ada pakai ID donasi nih misalkan, nah di tabel donatur ini kan nggak ada ID donasi, maka itu nggak bisa. Jadi harus sama kayak gini jadinya, on donatur ID donatur donasi ID donatur. Jadi ininya tuh sama gitu loh. Nah, munculnya kayak gini. Ini yang untuk inner join-nya. Lalu kita coba yang selanjutnya, yaitu left join. Caranya sama sebenarnya, ininya juga sama semua. Sama. Tinggal kita ubah aja. Di sini saya mau copy aja biar lebih cepat gitu ya, biar efisiensi waktunya biar lebih cepat. Ininya tinggal dirubah aja jadi left, kayak gini, left join gitu aja. Munculnya kayak gini. Ini kalau untuk yang left joinnya udah selesai. Lalu sekarang kita coba yang terakhir, yaitu right join. Dan ini sebenarnya juga sama. Yang ini tinggal diganti aja. Tinggal ganti right gitu. Nah, right join. Nah, udah. Karena kan tadi akan bilang bahwa dia kalau nggak ada pada tabel relasi akan dikembalikan dengan nilai 0. Ya kayak ini. Muncul 0 kayak gitu. Dan untuk modul 4 ini udah selesai karena kita cuma belajar 4, yakni ada cross join,
inner join, left join, sama right join. Oke, kita lanjut ke modul selanjutnya. Let's go. Oke, kita lanjut ke modul selanjutnya, yakni modul 5, di mana kita akan belajar fungsi-fungsi SQL. Nah, secara garis besar, function ini dibagi menjadi dua bagian, yakni single row function dan group function. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai single row function. Nah, single row function ini digunakan untuk memproses satu baris data pada suatu proses dan memberikan satu output untuk setiap satu baris data masukan. Contohnya ada upper. Nah, upper ini berfungsi untuk mengubah data input menjadi huruf kapital. Berdasarkan tipe data yang diproses, single row function ini dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama, yakni ada karakter function. Karakter function ini digunakan untuk memproses data karakter. Lalu yang kedua ada numeric function. Numeric function ini digunakan untuk memproses data numerik. Lalu yang ketiga ada date function. Date function ini digunakan untuk memproses data tanggal. Lalu yang keempat ada conversion function. Digunakan untuk melakukan konversi data. Lalu yang keempat ada general function. Ini merupakan fungsi yang digunakan untuk memproses semua data. Nah, di sini kita akan belajar yang jenis yang pertama, yaitu karakter function. Nah, karakter function ini adalah fungsi karakter menerima input berupa karakter dan mengembalikan nilai yang bisa berupa karakter maupun angka. Contoh penggunaan dalam karakter function ini ada beberapa, yakni diantaranya ada lower, upper, substring, ltrim, rtrim, right, left, char, line, reverse, dan spice. Nah, kita akan mempelajari fungsi-fungsi tersebut satu persatu. Dimulai yang pertama, yakni kita akan coba yang lower dulu. Bentar. Kita belajar yang lower dulu. Lower ini fungsinya apa sih? Nah, lower ini digunakan untuk menjadikan huruf kecil. Caranya gimana? Ketik aja select lower. Di sini saya mau pakai yang nama donatur. Nama donatur. As huruf kecil. From, ini kan nama donatur itu ada di tabel donatur. Jadi di sini from donatur. Kita execute. Nah, jadinya hurufnya itu kecil semua kayak gini, kecil semua. Lalu yang kedua, kita coba yang upper. Upper ini menjadikan huruf kapital. Caranya sama, select upper. Kayak gini. Jadinya hurufnya besar semua kalau pakai perintah upper. Lalu yang selanjutnya kita coba yang substring. Substring ini digunakan untuk mengambil karakter dari M sebanyak N. Nah, contohnya kayak gini. Substring, misal nama donatur. Kayak gini kan. Mengambil karakter dari M sebanyak N. Nama donatur. Dari M, huruf keberapa sih? Nah, di sini saya pakai 2. Jadi diambil dari huruf kedua sebanyak berapa kayak gitu. Di sini saya pakai 4 yang artinya di sini mengambil nama yang ada di field nama donatur itu dimulai dari huruf kedua sebanyak 4 huruf kayak gitu. Kita execute. Ada yang error. Bentar. Nah, kayak gini. Dia mengambil karakter dari M sebanyak N. Dia mengambil karakter dimulai dari huruf kedua sebanyak 4 huruf kayak gitu. Nah, kayak gini. 4.
4 semua kan, karena di sini angkanya 4 kayak gitu. Selanjutnya kita coba yang L-trim. Nah, L-trim ini digunakan untuk menghilangkan spasi di sebelah kirinya. Kayak gini misalkan, pakai nama Angga Febria. Atau namanya ada siapa aja sih? Coba lihat. Pakai yang Ramdhani Jaya. Yang pakai yang Putra Jaya Negara aja ya. Kayak gini. Jadinya kayak gini. Lalu selanjutnya kita coba yang air trim. Nah, air trim ini digunakan untuk menghilangkan spasi di sebelah kanan. Kalau L trim itu kan menghilangkan spasi pada di sebelah kiri ya. Kalau L trim itu menghapus spasi di sebelah kanan. Caranya sama, tinggal kayak gini. Putra Jaya Negara. Sama hasilnya. Selanjutnya kita coba fungsi yang left. Left ini digunakan untuk mengambil karakter dari sebelah kiri. Caranya kayak gini, select. Misal di sini saya pakai nama donatur. Misalnya ambil 5 huruf. Nah, ini diambil dari sebelah kiri. Selanjutnya coba yang right. Right ini digunakan untuk mengambil karakter dari sebelah kanan. Kalau left itu kan digunakan untuk mengambil karakter dari sebelah kiri. Nah, kebalikannya kalau right itu digunakan untuk mengambil karakter dari sebelah kanan. Caranya sama kayak gini. Select. Di sini saya misalkan ambil 6. Kayak gini, dia ambil dari sebelah kanan. Sebanyak 6 huruf. Sekarang kita coba yang line. Line ini digunakan untuk menghitung banyak karakter pembentuk, termasuk spasinya. Contohnya kayak gimana? Kayak gini, select, ketikan select. Saya pakai nama donatur ya. Kok enggak? Biru ya, bentar. Oh, bentar. Keliru. Nama donatur. Nah, jadinya kayak gini, panjangnya 16, 16, 14. Dia dihitung dan termasuk spasinya. Selanjutnya, kita coba yang reverse. Di ini digunakan untuk membalik karakter. Contohnya gimana sih? Contohnya kayak gini. Select. Misal nama donatur lagi ya.
dia akan dibalik kayak gini jadinya. Lalu nih yang terakhir, kita akan coba yang spats. Spats ini digunakan untuk memberikan spasi sejumlah yang ditetapkan. Caranya, select space. Misal di sini saya mau spasinya itu ada 50, misalkan. Ketik aja 50, spasi. Nah, spasinya ada 50 kayak gitu. Nah, di modul 5 ini kita udah selesai dan kita sekarang lanjut ke modul selanjutnya yakni modul 6. Oke, kita lanjut, let's go. Oke, kita lanjut ke modul selanjutnya, yakni modul 6 di mana kita akan belajar mengenai sorting dan aggregate. Sorting data. Nah, sorting data ini pada SQL digunakan untuk mengurutkan data. Yang mana mengurutan data ini terdapat dua metode. Yakni yang pertama, ascending. Ini digunakan untuk mengurutkan data secara default atau urut secara abjad. Yang kedua, yakni descending. Ini digunakan untuk mengurutkan data secara menurun atau secara abjad namun terbalik. Selanjutnya ada klausa order by. Klausa order by ini digunakan untuk mengurutkan data yang mana harus diikuti dengan ascending dan juga descending. Yang selanjutnya ada fungsi-fungsi aggregate. Fungsi aggregate ini merupakan fungsi yang mengambil satu atau multiset nilai sebagai input dan menghasilkan nilai tunggal sebagai output. Beberapa fungsi aggregate itu diantaranya ada average, count, sum, max, dan min. Yang selanjutnya ada group by. Nah, group by ini merupakan kata kunci yang digunakan untuk mengelompokkan satu atau lebih field yang memiliki nilai yang sama untuk membentuk satu kelompok. Yang selanjutnya ada having. Having ini digunakan untuk mendefinisikan sebuah kondisi yang kemudian diterapkan pada sekelompok data pada beberapa field yang kemudian ditampilkan sebagai hasil perintah. Nah, di sini kita akan belajar mempraktekkan ada sorting data atau klausa order by, yaitu ada descending dan ascending, lalu ada fungsi-fungsi aggregate, yaitu ada average, count, sum, max, dan min, dan ada group by dan having. Yang pertama kita akan coba yang order by dulu, di mana kita akan menjalankan perintah yang descending dan juga ascending. Caranya, select from. Di sini saya pakai tabel donatur. Ini berdasarkan nama donaturnya. Dia urut secara abjad. Itu kalau ascending. Selanjutnya kita coba yang descending. Saya copy aja biar lebih cepat. Di sini tinggal ganti kayak gini. Dia urut secara abjad, namun abjadnya terbalik. Kayak gitu. Itu kalau descending. Yang selanjutnya kita coba yang average, di mana ini menampilkan rata-rata. Di sini saya pakai jumlah donasi. From tabelnya, tabel donasi. Nah, ini adalah rata-ratanya, yakni 150.000. Selanjutnya kita coba yang count, di mana ini menjumlahkan atau menghitung jumlah baris pada tabel. Tabelnya donasi ya. Ada yang error bentar. 176.
Nah, ada 4. Kita coba lihat tabel donasinya. Nah, di sini kan ada 4 baris. Jadi yang muncul di sini juga 4. Kayak gitu. Selanjutnya yakni yang sum. Sum ini juga sebenarnya sama, yakni menjumlahkan suatu kolom tertentu. Tapi bedanya kalau kon itu kan barisnya, tapi kalau sum itu datanya kayak gitu. Di sini saya pakai field jumlah donasi. Nah, sum menjumlahkan jumlah donasinya. Coba kita lihat. Di sini kan totalnya 600.000 ya. Nah, 100 ditambah 150 tambah 200. Ini kan hasilnya 600.000. Nah, di sini totalnya 600.000 kayak gitu. Selanjutnya kita coba yang max, di mana max ini untuk mengetahui nilai yang terbesar dalam data tersebut kayak gitu. Maksimal. Di sini donasinya coba kita lihat. Yang paling besar kan 200.000. Nah, jadi di sini juga munculnya 100.000 yang maksimal terbesar nominalnya ada 200.000 kayak gitu. Di sini saya copy aja biar lebih cepat. Di sini tinggal ini yang maksimal kan tadi. Sekarang kita ganti jadi minimal. Minimal di mana ini akan kita bisa mengetahui nilai terkecilnya itu berapa kayak gitu. 100. Coba kita lihat di tabelnya. Nah, jumlah donasi terkecil itu kan ada 100.000. Nah, yang muncul di sini juga 100.000 kayak gitu. Nah, selanjutnya kita lanjut ke group by. Group by ini menampilkan data yang kita kehendaki. Misalnya nih, sorry, salah group by ya, bukan order by. Nah, misalnya nih, ini tuh di sini ingin menampilkan jumlah donasi, ya. Maksudnya tuh kayak jumlahnya gitu. Maksudnya berapa kali jumlah donasi yang 100-nya gitu. Misalkan di sini kan ada 150 dua kali. Nah, itu akan muncul dua kayak gitu. Misalnya di tabel donasinya kayak gitu. Kita execute aja. Nah, jumlah donasi yang donasi 100.000 itu ada satu. Bener nggak? Ada satu kan? Nah, lalu yang 150 itu kan ada dua. Di sini munculnya dua. Nah, kayak gitu. Itu fungsinya group by contohnya kayak gitu. Nah, selanjutnya kita lanjut ke having. Having ini misalnya ya, kita tuh mau menampilkan ID donatur nih yang memiliki rata-rata donasi lebih dari 50. Jadi contohnya kayak gini. Select average ya. Di sini misalkan mau menampilkan eh, ID donatur yang berapa sih yang berdonasi lebih dari 50.000 kayak gitu. Nah, di sini ketika aja tuh lebih dari 50.000 kayak gini. Kita execute. Banyak ya kan, ada 4 karena dia lebih. Misal kalau yang lebih dari 150 sah, tinggal tambahin satu. Nah,
200.000 kan, kayak gitu contohnya. Kalau mau 100, tinggal kayak gini. Nah, muncul. Kalau kurang dari, misalnya di sini kurang dari 150 kayak gitu, muncul. Karena yang kurang dari 150 itu kan ada yang donasi 100, itu akan muncul ya. Di modul 6 ini kita udah selesai. Kita udah belajar ada sorting data dan juga aggregate. Selanjutnya kita lanjut ke modul selanjutnya. Oke, let's go. Selanjutnya kita lanjut ke modul 7, di mana kita akan belajar mengenai subquery and set operation. Subquery dalam SQL ini ada select from and where. Perintah ini digunakan untuk mengambil data dari tabel lebih dari satu. Lalu ada set operation. Set operation dalam SQL ini merupakan implementasi dari operasi matematika yang terdiri dari union, intersect, dan except. Union ini merupakan operator yang digunakan untuk mendapatkan tabel atau himpunan gabungan dari dua tabel atau lebih. Lalu intersect ini digunakan merupakan operator yang digunakan untuk memperoleh data dari dua buah perintah, di mana data yang ditampilkan ini adalah data yang memenuhi kedua perintah tersebut dengan ketentuan jumlah, nama, dan tipe dari masing-masing tabel yang akan ditampilkan datanya harus sama. Yang selanjutnya ada accept. Ini merupakan operator yang memiliki fungsi untuk mengembalikan sekumpulan nilai yang ada di tabel pertama, tetapi tidak ada pada tabel kedua. Di sini kita akan belajar mengenai subquery. Di sini kita akan mempraktekkan. Yang pertama kita praktekkan yang subquery terlebih dahulu, di mana kita akan menampilkan ID donasi, ID donatur, tanggal donasi, jumlah donasi, di mana jumlah donasinya ini paling banyak. Caranya gimana? Kayak gini. Ini adalah tampilannya di mana kita akan menampilkan ID donasi, ID donatur, tanggal donasi, dan jumlah donasi, di mana jumlah donasinya itu paling banyak. Di sini kan paling banyak 200, jadi yang ditampilkan hanya ini. Selanjutnya, kebalikannya, kita akan menampilkan data pada tabel donasi, di mana jumlah donasinya itu yang paling sedikit. Caranya gimana? Kayak gini. Yang muncul ini, di mana kita menampilkan tabel donasi, tapi yang jumlah donasinya itu paling sedikit ya. Paling sedikit kan ada 100, jadi yang muncul cuma ini. Selanjutnya kita ke lanjut yang ke union. Nah, perintah ini digunakan untuk menampilkan ID donasi, ID jumlah donasi, terus pada tabel donasi, dan nama donatur, alamat pada tabel donatur. Jadinya tampilannya kayak gini. Nah,
Kita juga bisa juga pakai ini union all kayak gini. Ini saya copy aja biar lebih cepat. Ini tinggal tambahin. Nah, kayak gitu. Hasilnya sama ya. Terus selanjutnya masih di union. Kita atau SQ. Nah, hasilnya kayak gini. Ini dimana kita akan menampilkan ID donatur, tanggal donasi, jumlah donasi pada tabel donasi, di mana jumlah donasinya yang 150. Dan kita juga menampilkan ID donatur, nama donatur, dan alamat pada tabel donatur, di mana nama donaturnya ini yang mengandung huruf NI. Nah, yang muncul yang ini. Ramdhani Raditya Ni Widya Putriani Ni. Nah, yang ini kan jumlahnya 150, yang ditampilkan juga cuma 150 kayak gitu. Nah, di modul 7 kita udah selesai. Kita akan lanjut ke modul selanjutnya. Oke, let's go. Kita lanjut ke modul selanjutnya, yakni modul 8, di mana kita akan belajar mengenai view and control flow function. View ini merupakan tabel yang tidak tampak atau hanya memori saja. Nah, view ini digunakan untuk mempermudah menampilkan data dengan kriteria tertentu yang diambil dari satu atau beberapa tabel sekaligus. Nah, selain menampilkan hasil, view juga dapat digunakan sebagai sumber data saat perintah dijalankan. View juga berguna untuk membatasi akses basis data, membuat perintah kompleks secara mudah, mengizinkan independensi data, dan juga untuk menampilkan bentuk data yang berbeda dari data yang sama. Selanjutnya ada user definite variable. Nah, user definite variable ini merupakan variabel session spesifik. Dengan kata lain, user definite variable yang dideklarasikan oleh salah satu klien di mana tidak dapat dilihat oleh klien lainnya. Selanjutnya ada control flow function, di mana pada SQL memiliki statement-statement untuk mengatur jalannya alur program. Statement-statement tersebut terdiri dari if null, nullif, dan case. Selanjutnya ada temporary table. Nah, temporary table ini merupakan tabel sementara terbentuk ketika perintah dieksekusi. Fungsinya digunakan untuk menyimpan data dari rangkaian proses untuk memperoleh informasi yang diinginkan. Nah, temporary table ini dikategorikan menjadi dua, yakni ada local temporary table dan juga global temporary table. Nah, di sini kita akan coba untuk membuat view terlebih dahulu. Caranya, karena di sini saya mau membuat view laporan, maka di sini saya buat ketikan view laporan kayak gini. Dan ini yang saya mau tampilkan.
Nah, di sini saya akan menampilkan ini dari tabel donatur dan juga donasi, di mana di tabel donatur ini harus ada ID donasi, demikian juga donasi ini juga harus ada tabel donasi. Jadi, ini tabel donatur, field donatur. Kan di donasi ada field donatur, ID donatur, demikian juga donatur, ada field ID donatur, kayak gitu. Sekarang kita execute, dan hasilnya sukses. Kita lihat, apakah view-nya udah terbentuk? Udah, laporan. Nah, tapi kita juga bisa melihatnya dengan, ini kita kunci dulu, dengan select kayak gini. Nah, ini hasilnya. Hasil dari tadi kita ngebuat view laporan. Selanjutnya kita gimana sih caranya ngapus, sama kayak gimana sih caranya ngapus field ataupun tabel yang pernah kita bahas, kita buat sebelumnya. Drop view, tinggal gini aja. Sukses. Kita refresh dulu. View laporan udah gak ada karena udah kita drop, udah kita hapus. Selanjutnya kita buat user defined variable. Caranya, kita run atau asli kita gini. Sukses, tapi juga error. Kita teliti dulu, mungkin ada yang salah dalam hal pengetikan mungkin. Nggak ada komanya. Jadi mungkin itu adalah salah satu pemicu tadi kenapa error. Nah, ini udah bener karena tadi belum ketambahan koma kayak gitu. Ini gimana cara membuat user defined variable. Nah, selanjutnya kita akan coba ngebuat control flow function. Sorry. Yang pertama kita buat yang statement if. Nah, ini di mana hasil yang dicetak adalah salah. Kenapa? Karena 2 itu tidak sama dengan 4. Itu if. Kita coba statement selanjutnya, yaitu if null. Caranya, nah, if null ini, jika ekspresi tidak dalam kondisi null, maka pada SQL akan mengembalikan ekspresi yang pertama, kayak gitu. Itu if null. Nah, caranya, hasilnya error. Kurungnya belum diketuk. Error lagi. Oh ya, ini gender kurang R.
Hasilnya kayak gini. Nah, di dalam if null tadi kan saya udah bilang bahwa jika ekspresi tidak dalam kondisi nol, maka pada SQL akan mengembalikan ekspresi yang pertama. Kayak gitu. Jadi hasilnya adalah Widya Putriani yang memiliki gender perempuan kayak gitu. Selanjutnya kita coba yang null leaf. Hasilnya nol. Nah, karena null leaf ini mengembalikan nilai nol saat ekspresi pertama sama dengan ekspresi yang kedua, kayak gitu. Nah, selanjutnya kita coba yang case. Nah, sebenarnya case ini merupakan alternatif lain dari if dengan kondisi yang bertingkat. Nah, contohnya kayak gini. From donasi, karena ini tabel dari tabel donasi kayak gitu. Nah, kita coba. Nah, yang donasinya kurang dari 100 itu kan nggak ada ya. Jadi ditampilkan kosong kayak gitu. Nah, yang lebih dari 100 itu kan dengan kategori banyak. Nah, di sini jadi jumlahnya banyak gitu. Yang jumlahnya lebih dari 100 kayak gitu. Itu case. Case itu alternatifnya dari if, namun dia dalam kondisi yang bertingkat kayak gitu. Nah, selanjutnya kita buat table temporary. Caranya gimana? Caranya di sini saya buat tabel relawan kayak gitu. Dimana di dalam tabel relawan itu ada ID relawan, dengan tipe data integer, di mana ini adalah primary key-nya. Kita execute. Sukses. Nah, terus caranya kita ngelihat, gimana sih caranya kita ngelihat apakah table temporary ini udah terbentuk atau belum? Caranya tinggal select from, relawan. Yang artinya ini tabelnya udah kebentuk. Nah, di modul 8 kita udah selesai. Kita akan lanjut ke modul selanjutnya. Kita lanjut ke modul selanjutnya, yakni modul 9, di mana kita akan belajar mengenai user defined function, storage procedure, dan juga tringer. User defined function ini merupakan suatu program yang terdiri dari sekumpulan perintah yang tersimpan sebagai suatu objek di dalam basis data dengan pengambilan nilai. Lalu storage procedure ini merupakan sekumpulan statement yang disusun sedemikian rupa untuk menjalankan tugas tertentu. Nah, storage procedure ini digunakan untuk mempermudah pengolahan data dengan mendekatkan kode program dengan datanya.
Lalu selanjutnya trigger. Nah, ini merupakan sebuah mekanisme kerja yang dipanggil ketika ada sebuah aksi yang terjadi pada sebuah tabel. Nah, aksi yang dikenali oleh trigger dapat berupa statement DML, seperti insert, update, dan delete, atau statement DDL. Nah, biasanya yang dieksekusi oleh trigger ini adalah storage procedure. Nah, yang pertama kita coba terlebih dahulu untuk membuat user definite function, atau kita akan membuat sebuah fungsi. Caranya tinggal jalankan perintah berikut ini aja. Nah, ini udah berhasil, udah sukses. Kita refresh dulu, coba kita lihat. Nah, ini udah ada fungsinya. Lalu selanjutnya kita akan coba untuk melakukan panggilan fungsi. Caranya tinggal tekan select, tambah. Di sini saya misalkan masukkan angka 2,6. Ini hasilnya karena 2 ditambah 6 adalah 8. Selanjutnya kita akan membuat storage procedure. Caranya tinggal jalankan perintah berikut ini aja. Karena di sini saya mau membuat storage prosedur laporan, maka di sini saya ketikkan laporan seperti ini. Ini label 1 ya, bukan label double L, bukan. Ini juga label 1 kayak gitu ya. Kita coba untuk S-nya. Yang error ini line ke-6. Sebentar. Nilai. Oke, udah sukses. Kita coba refresh dulu, kita lihat. Nah, udah muncul laporan. Selanjutnya kita ketikkan sintak berikut. Kita execute 400. Kita lanjut, selanjutnya kita akan mencoba untuk mempraktekkan penggunaan parameter storage procedure dengan menggunakan basis data penggalangan dana ini. Caranya tinggal kayak gini, ketikkan delimit
enter, create procedure. Di sini saya pakai tabel donasi ya. Kita execute. Udah sukses, kita refresh dulu. Kita lihat. Udah muncul CRID donasi. Selanjutnya, kita bisa eksekusi story prosedurnya dengan perintah berikut. Nah, udah muncul. Nah, selanjutnya kita buat sebuah trigger. Caranya, tinggal jalankan perintah ini aja. Di sini saya pakai donasi. Di sini saya ketikkan donasi, jumlah donasi. Kayak gini. Kita coba untuk execute. Error di syntax ada 8. Oh iya, belum ditambahin. Nah, udah sukses. Kita coba untuk refresh dulu. Kita lihat apakah triggernya udah terbentuk. Dan iya, udah terbentuk. Selanjutnya, kita coba untuk menambahkan data ke dalam tabel donatur. Kita lihat di tabel donatur ini ada kolom apa aja, ada berapa. Nah, ini kita masukkan ke sini. Ada ID donatur, nama donatur, terus ada gender, ada alamat, ada email, ada nomor telepon. Kita masukkan. Nah, kayak gini kita coba untuk execute. Dan dia sukses juga. Sekarang kita coba untuk lihat.
Udah nambah ya. Nah, di modul 9 ini kita udah selesai. Nah, demikian tutorial dari saya mengenai praktikum basis data dimulai dari modul 1 sampai dengan modul 9. Apabila ada salah dalam proses pengerjaan, saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.